nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gibran Sakinah Foto dari kelas 2C kelompok 11. Izin mempresentasikan tentang Mushaf Standar Indonesia. Menurut Sawabi Ihsan tahun 2006, mushaf standar adalah membakukan tulisan dan tanda baca dengan tanda-tanda yang dikenali di Indonesia. Tujuannya supaya mudah dibaca dengan tidak menyimpang jauh dari rang Utsmani dan tajwidnya. Mushaf standar Indonesia juga didefinisikan sebagai mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisannya dengan tanda bacanya atau harokat termasuk tanda wakofnya sesuai dengan hasil yang disepakati dalam musyawarah kerja atau muker ulama ahli Al-Quran yang berlangsung 9 tahun. Dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1983 dan dijadikan pedoman bagi Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Berdasarkan petikan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 25 tahun 1984. Mushaf standar Al-Quran juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Mushaf Al-Quran Standar Utsmani. Nah, mushaf ini yang biasanya digunakan oleh khalayak umum. Pada aspek resminya, Mushaf Standar Utsmani mengacu pada hasil rumusan resmi Utsmani pada Musyawarah Kerja 1 tahun 1974. Mushaf Standar Utsmani mengambil bahan baku atau model dari Al-Quran terbitan Departemen Agama tahun 1960 yang sekaligus menjadi pedoman tanda baca. Mushaf ini ditelaah akurasi rang Utsmaninya berdasarkan rumusan As-Suyuti pada tahun 911 Hijriah dalam Al-Itqan fil Umulil Quran. Ciri khas Mushaf Al-Quran Standar Utsmani yaitu yang pertama adalah dalam hal tulisan atau rasminya mushaf ini pada dasarnya tidak berbeda dengan mushaf Utsmani yang telah beredar dan dikenal luas oleh umat Islam. Yang kedua yaitu pada wakof atau wasal. Yang ketiga, matobi'i pada wawudannya tidak diberi tanda sukun. Yang keempat, tanda tasydid pada idgham tidak dituliskan. Yang kelima, sifir mustatil sama jumlahnya seperti dalam mushaf standar Utsmani. Yang keenam, sifir mustadir selain seperti yang terdapat dalam mushaf standar Utsmani. Yang ketujuh, setiap ya mati atau ya sukun yang terdapat di akhir kata tidak diberi tanda titik. Yang kedelapan, harokat kasroh yang terletak sebelum ya yang tidak bertitik. Yang kesembilan, hamzah di atas alif tidak hanya ditulis ketika sukun saja. Yang kedua itu ada mushaf standar Bahriyah. Mushaf ini yang biasanya digunakan oleh para penghafal Al-Quran atau hafiz. Bila membicarakan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia, istilah Mushaf Bahriyah yang akan sering disebutkan karena termasuk salah satu dari 3 jenis mushaf yang distandarkan di Indonesia. Mushaf Al-Quran Bahriyah berpola ayat pojok, yaitu setiap halaman di bagian sudut atau pojok bawah kiri berakhir dengan penghabisan ayat, atau dengan kata lain, penulisan setiap ayat tidak bersambung ke halaman berikutnya. Mushaf dengan model seperti ini biasanya banyak digunakan oleh para penghafal Al-Quran atau hafiz. Ciri mushaf standar Bahriyah yaitu yang pertama, di setiap halaman mushaf terdiri atas 5 baris tulisan. Yang kedua, ayat selalu berakhir di setiap halaman pojok. Yang ketiga, setiap matobi'i tidak diberi tanda sukun. Yang keempat, kata-kata tertentu menggunakan ras Utsmani, misalnya kata as-salah atau az-zakah. Yang kelima, hadomir tidak menggunakan kasroh tegak dan domah terbalik. Yang ketiga adalah mushaf standar Braille yang biasanya ini untuk digunakan para tunanetra.
Mushaf standar Braille adalah salah satu varian mushaf standar Indonesia yang ditulis dengan simbol Braille dan telah dibakukan serta diperuntukkan bagi para tunanetra atau orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan atau visually impaired people. Simbol atau kode Braille terbentuk dari 6 titik timbul yang tersusun dalam 2 kolom berbentuk 4 persegi panjang dan masing-masing kolom berisi 3 titik seperti susunan dalam kartu domino. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.